Umat Muslim benar-benar panik terhadap sesuatu yang sangat jelas, tapi mereka masih pura-pura tidak peduli karena mereka menyukai multikulturalisme dan toleransi selama itu menguntungkan mereka. Tapi tiba-tiba itu tidak berlaku bagi mereka ketika menyangkut orang lain, seperti para murtad, hak-hak perempuan, atau komunitas LGBTQ. Dan itu memang pantas bagi mereka karena kamu tahu, kita tahu, semua orang tahu, umat Muslim membenci homoseksual dan seluruh komunitas LGBTQ. Saya sangat bangga. Saya kuliah di universitas pada awal tahun 2000-an dan kami adalah para pelopor. Kami adalah pendukung hak-hak gay. Dan saya tidak pernah mundur dari posisi itu, meskipun beberapa orang Kristen mungkin melakukannya. Saya tidak. Jadi itu adalah bagian dari proses saya menjadi tercerahkan, berasal dari negara Muslim, Pakistan. Saya sebenarnya tidak pernah menjadi orang yang garis keras, tapi saya bangga akan hal itu. Dan saya juga sadar bahwa meskipun orang Kristen menganggap homoseksualitas sebagai dosa, mereka telah menjauh dari pandangan itu. Saya melakukan sedikit pencarian. Saya harap itu masih ada. Oke, itu masih ada, akan saya tunjukkan. Akan saya tunjukkan itu kepada Anda. Jadi orang Kristen sudah menjauh dari itu. Orang Kristen sekarang tidak lagi homofobik, tapi entah kenapa Muslim masih membenci mereka. Dan inilah kenapa saya bilang semakin lucu lagi ketika ada beberapa gay yang merendahkan diri sendiri dan menyebut diri mereka gays for Gaza. Kenapa? Mereka membenci kalian. Jadi Sadikan menulis ini di Twitter. Oke, lihat ini. Bulan Pride ini, London berdiri bersama komunitas LGBTQI+ di sini dan di seluruh dunia. Dan kita tahu Sadikan yang baru saja pulang dari haji, di mana dia mencukur habis rambutnya dan mengelilingi batu yang mereka yakini sebagai bagian dari surga. Jadi dia seorang Muslim, tapi dia harus menampilkan citra sebagai Muslim yang toleran, Muslim yang pro-LGBTQ kepada dunia. Siapa yang tahu? Kita hanya bisa menilai dari apa yang orang katakan secara terbuka. Jadi dia menunjukkan solidaritas kepada komunitas LGBTQI+, karena dia adalah wali kota dari, bisa dibilang, tanpa diragukan lagi, kota paling beragam di dunia. Jadi dia bilang, saya menantikan untuk melihat ratusan ribu warga London dan pengunjung turun ke jalan-jalan kita untuk merayakan dan menunjukkan solidaritas dalam Pride di London pada hari Sabtu 4 Juli. Setelah dia mengatakan itu, Five Pillars langsung menjadi heboh. Dan saya tidak bisa menemukan tweet lain dari Roshan M. Saleh di mana dia mengatakan bahwa setiap Muslim yang mendukung komunitas LGBTQ bukan Muslim. Saya mengutip secara bebas ucapannya, itu yang dia katakan, tapi saya tidak bisa menemukan tweet itu. Saya pernah menunjukkan tweet itu di episode tertutup yang hanya untuk anggota dan pendukung, karena saya bisa berbicara lebih bebas di sana. Bagaimanapun, coba lihat ini. Jadi setelah membuat tweet itu, umat Muslim mendukung dia. Jadi dia bertanya kepada penontonnya, apakah bisa dimengerti jika Sadiq Khan mempromosikan LGBTQ dan alkohol, mengingat posisinya sebagai wali kota London yang melayani semua komunitas, maksudnya bisa dimengerti. Bukan berarti dia mendukung hal itu. Apakah itu tidak apa-apa? Apakah bisa dimengerti jika dia bersikap bermuka dua? Karena bagaimanapun juga, dia adalah wali kota London, sebuah kota non-Muslim. Jadi berdasarkan itu, 960 Muslim memberikan tanggapan. 95% dari Muslim mengatakan tidak. Ini adalah mayoritas yang sangat besar. Mereka bahkan tidak menerima kenyataan bahwa tindakannya itu bisa dimaklumi. Ayolah, bersikaplah pengertian. Dia harus melakukan itu. Tidak, mereka bilang. Meskipun dia adalah wali kota London, dia harus mengutuknya. Inilah masa depan, teman-teman. Cobalah untuk memahami implikasinya. Dan setelah itu, dia memposting begitu banyak ayat-ayat Islam. Apa yang dikatakan Islam tentang tindakan homoseksual? Saat bulan kebanggaan LGBTQ dimulai, umat Muslim diingatkan tentang ajaran Islam yang jelas mengenai tindakan homoseksual. Apakah kalian melakukan perbuatan keji yang belum pernah dilakukan oleh siapapun di antara umat-umat sebelum kalian? Sungguh, kalian mendatangi laki-laki dengan hasrat, bukan kepada perempuan. Jelas Muhammad tidak mengetahui tentang lesbian karena dia hanya menyinggung laki-laki gay. Seharusnya dia mengatakan laki-laki mendekati laki-laki atau perempuan mendekati perempuan. Dia tidak mengetahuinya. Jadi
Pokoknya, dan dia juga mengecam wali kota Zohran Mamdani, karena kamu tahu, entah mereka muslim atau bukan, lihat saja dia. Dia mengatakan wali kota muslim New York, Zohran Mamdani, merayakan warga New York queer dan transgender di awal bulan kebanggaan LGBTQ. Jadi Patrick Christie meretweet dan berkata, pindahlah saja ke negara muslim, karena nilai-nilai kalian tidak cocok dengan nilai-nilai barat. Silakan pergi. Lalu dia bilang, saya tidak tahu kalau mendukung kebanggaan LGBTQ adalah syarat kewarganegaraan Inggris. Kamu tahu? Kita memang sedang menuju ke arah itu. Kamu akan dipaksa untuk mengikuti nilai-nilai Inggris. Dan kita berkata, inilah budaya yang sedang kita coba ciptakan. Kita sedang mencoba menciptakan budaya di mana kamu tanpa rasa bersalah, tanpa malu-malu, menyatakan nilai-nilai budaya asli kamu dan menjadikannya budaya dominan di negeri ini. Sama seperti budaya Romawi yang menjadi budaya dominan di Kekaisaran Romawi kuno. Budaya lain bisa ada, tapi di bawahnya. Jadi itulah jenis dunia yang sedang kita coba ciptakan. Jadi jika kamu mengatakan apapun yang bertentangan dengan nilai-nilai Inggris, kami akan menuntut agar kewarganegaraanmu dicabut dan kamu harus dideportasi ke negara muslim. Jadi dia bilang, jadi Patrick Christie bertanya, pertanyaan serius. Jika kamu menjadi Perdana Menteri, apakah kamu akan melarang homoseksualitas? Dia tidak menjawab. Dia bilang, apakah kamu akan senang? Apakah kamu akan senang menjawab pertanyaan itu? Sekarang dia malah marah. Dia cuma kesal karena tidak diundang untuk menyampaikan sudut pandangnya. Tapi malah mereka mengundang Muhammad Amin untuk berbicara atas nama mereka. Dia bukan perwakilan kita. Jadi Patrick Christie sudah melakukan hal yang benar. Dia mengundang Muslim ini dan menanyakan beberapa pertanyaan sulit kepadanya. Mari kita dengarkan. Menurutmu, apakah menyenangkan bagi orang gay di Inggris membaca bahwa seperti yang dikatakan Five Pillars dan seperti yang baru saja kamu katakan, mayoritas Muslim di Inggris menganggap apa yang mereka lakukan adalah dosa? Dan mari kita pertimbangkan juga, Muhammad, bagaimana perlakuan terhadap orang gay di banyak negara Muslim. Sekarang kita memiliki jumlah imigrasi yang sangat besar. Kita juga memiliki jumlah imigrasi baru yang sangat besar. Gelombang imigrasi baru dari berbagai bagian dunia Muslim. Kita sering melihat banyak yang menyeberangi Selat Inggris hampir setiap hari, dan itu yang ilegal. Kita juga melihat banyak yang legal. Jadi ada yang ilegal dan yang legal datang dari negara-negara Muslim yang 100% homofobik. Dan sangat bodoh bagi orang-orang seperti Gays for Gaza dan kaum kiri untuk menganggap hal itu. Cara Anda menghilangkan homofobia dari masyarakat barat, Anda akan menjadi orang-orang yang datang dari negara dunia ketiga, negara yang misoginis, homofobik, negara Islam. Mereka akan menerima ide-ide serupa. Sebodoh apa itu? Orang-orang yang datang dari Pakistan, Bangladesh, Aljazair, Tunisia, Maroko, Libya, Suriah, di mana 5 tahun, 10 tahun yang lalu, mereka benar-benar melemparkan kaum homoseksual dari atap. Mereka akan datang ke London, dan mereka akan berkata, bukankah itu lucu? Banyak orang gay saat ini yang telah melihat artikel ini. Artikel ini benar-benar viral di media sosial. Menurutmu, apakah sekarang mereka akan merasa lebih atau kurang aman akibat hal ini? Tidak ada alasan sama sekali bagi siapapun yang gay di Inggris untuk merasa kurang aman hanya karena sebagian besar umat Katolik Roma, sebagian besar Anglikan, sebagian besar Yahudi Ortodoks, dan sebagian besar Muslim percaya bahwa apa yang mereka lakukan adalah dosa. Lihat, itu bohong. Itulah sebabnya saya bilang saya melakukan riset. Saya mencarinya. Saya sudah tahu itu bahkan tanpa mencarinya. Umat Kristen sudah berubah. Bahkan umat Kristen konservatif, mereka melihat homoseksualitas sebagai dosa, tapi mereka tidak membenci mereka. Mereka tidak ingin terlibat, mereka tidak menentukan hukuman, mereka tidak melakukannya. Muslim yang melakukannya. Jadi kamu tahu apa yang dia lakukan? Dia bilang, Muslim, Kristen, Yahudi, mereka semua menganggap homoseksualitas sebagai dosa. Itu tidak benar. Lihat ini, angkanya sangat jelas. 52% Muslim Inggris tidak setuju bahwa homoseksualitas harus dilegalkan. Jadi 52% Muslim Inggris ingin homoseksualitas dikriminalisasi. 47% mengatakan tidak dapat diterima jika seorang gay atau lesbian mengajar di sekolah. Itu seperti diskriminasi terang-terangan. Dan kamu punya orang-orang bodoh yang mendukung Gay for Gaza. 56% menentang legalisasi pernikahan sesama jenis. Ini adalah Sky News. Sky News. Hanya 28%. Ini dari Henry Jackson Society. Hanya 28% Muslim Inggris yang mengatakan bahwa melarang homoseksualitas di Inggris adalah hal yang tidak diinginkan. Jadi ini hanya persentase kecil, jadi Anda harus khawatir. Sekarang lalu saya bertanya, bagaimana dengan orang Kristen?
Maksud saya, apakah orang Kristen Inggris percaya bahwa homoseksualitas harus dilarang? Tidak ada jejak pendapat modern yang setara yang menunjukkan bahwa persentase besar orang Kristen Inggris ingin homoseksualitas dilarang karena memang tidak ada. Tidak ada tuntutan seperti itu. Jadi, meskipun beberapa orang Kristen, denominasi, dan individu masih menganggap tindakan homoseksual sebagai dosa, tidak ada bukti bahwa ada aktivisme. Tidak ada aktivisme. Saya sudah puluhan tahun atau setidaknya 1 dekade tidak melihat ada aktivis Kristen yang menuntut agar homoseksualitas dilarang. Kenapa selalu Muslim? Selalu saja Muslim yang sangat bermusuhan soal itu. Jadi, untuk Gays for Gaza, gay atau bertindak bersama, kenali siapa musuhmu. Sebenarnya, biar saya tunjukkan video ini. Saya harus memutar video ini. Beginilah cara Muslim memandang kalian. Tapi akan ada dosa dalam prosesmu. Kamu akan duduk di sebelah pria yang akan melakukan penetrasi dan sodomi. Pria lain malam ini. Dan kamu akan mengharapkan Tuhan memberimu kemenangan karena kamu berdiri di sebelah pria yang secara harfiah akan memasukkan alat kelaminnya ke lubang belakang pria lain. Jadi, teman-teman homoseksualku yang terkasih, teman-teman gayku, inilah jadinya kalian. Inilah kenyataannya. Kalian tidak akan pernah menjadi lebih dari itu. Kalian bisa meneriakkan slogan Gays for Gaza. Kalian bisa berusaha sekuat tenaga untuk mereka. Kalian bisa memuja mereka karena kalian pikir itu keren. Itu sedang tren saat ini. Masa depan kalian dalam ideologi itu akan selalu menjadi satu pesta terakhir, pesta di atap gedung. Lalu kalian jatuh ke bawah. Oke. Menurutmu, apakah ini agak munafik mengingat beberapa data yang saya punya di sini? Misalnya, karena saya sedang melihat di sini sekarang, di Pakistan misalnya, yang jelas merupakan negara Muslim, ada hampir 19 juta pengantin anak. Jika Anda melihat praktik baca bazi yang rupanya sangat umum, Baca bazi. Baca berarti anak. dalam budaya Afghanistan rupanya, yang berarti pria dewasa berhubungan seks dengan anak laki-laki muda. Menurutmu, apakah agak munafik jika Five Pillars datang ke sini dan mengatakan hal seperti itu, menyebarkannya, dan mungkin tidak menghadapi beberapa masalah tersebut? Itu terserah kamu. Kamu sebaiknya tanya kepada Five Pillars apa pandangan mereka tentang apa yang terjadi di tempat lain. Saya di sini untuk membicarakan panduan di situs web mereka yang persis sama dengan pandangan utama Gereja Katolik, Yudaisme Ortodoks, dan Anglikanisme. Mereka tidak bertindak. Orang Yahudi atau Kristen tidak bertindak seperti kamu. Itulah maksud Patrick Christie. Ayo, seharusnya kamu menolak hal itu. Dan saya tidak tahu apakah kamu bisa melihatnya. Mungkin bukan Anglikanisme. Dan hanya untuk informasi juga, di gereja Katolik tempat saya pergi, saya ikut kelas baptisan dengan orang lain dan ada pasangan gay di sana. Jadi, saya pikir kamu pasti tahu tentang itu. Atau dia akan bilang, dan kamu juga akan menemukan beberapa imam Muslim gay. Orang gay juga pergi ke masjid Muslim. Sebenarnya, saya punya video tentang orang gay itu atau Muslim gay seperti itu. Saya tahu kamu benar. Menurutmu, apakah homoseksualitas itu dosa? Hanya ingin tahu saja. Menurutmu itu adil? Secara pribadi, tidak. Saya membaca sebuah buku tentang homoseksualitas dalam Islam yang ditulis oleh seorang mu'alaf. Dan itu sangat memengaruhi pandangan saya. Tapi itu adalah pandangan mayoritas Muslim Inggris. Dan saya percaya, jika kamu bertanya, jawabannya seharusnya begitu. Dan izinkan saya bertanya ini sekarang. Dan itu compatible? Dengan itu compatible. Apakah itu kompatibel? Iya. Apakah itu kompatibel dengan Inggris modern? Ya, mempercayai itu adalah dosa. Ya. Apakah Anda mengatakan bahwa Katolik, Roma Katolik? Saya ingin Anda menjawab pertanyaannya secara langsung. Saya ingin Anda berhenti mengalihkan pembicaraan tentang Yahudi dan Kristen. Tidak, Patrick Chris. Apakah itu? Itu argumen yang sangat valid. Tapi kamu bisa saja membantahnya dengan mengatakan tidak. Yahudi dan Kristen tidak di sana. Tidak ada gerakan aktif dari kedua agama tersebut atau bahkan Sikh maupun Hindu. Tidak ada dari mereka yang memiliki masalah dengan homoseksualitas seperti yang dimiliki Muslim. Muslim terus-menerus membicarakan hal ini. Mereka terus-menerus mendemonisasi kaum homoseksual. Salah satu cuitan mengatakan hal ini. Mereka menulis seluruh artikel tentangnya. Five Pillars telah menyusun panduan singkat untuk Muslim yang tinggal di Barat tentang bagaimana menghadapi LGBTQ Pride Month selama bulan Juni. Bayangkan saja. Sebenarnya tahu tidak apa yang akan saya katakan? Saya sebenarnya akan menulis sebuah artikel. Haris Sultan telah menyusun panduan singkat untuk non-Muslim yang tinggal di Barat
tentang bagaimana menghadapi Idul Fitri, bulan Ramadan, bagaimana melewati semua itu. Dan kamu tahu, saya akan memberikan beberapa rekomendasi. Jadi, maaf Patrick, seharusnya kamu membantahnya dengan mengatakan tidak. Menurut saya, Paus juga sudah meminta maaf atau menerima homoseksualitas, mereka sudah. Itu bukan pandangan mayoritas di dunia Kristen. Saya ingin Anda menjawab pertanyaan secara langsung tentang apakah Anda berpikir mayoritas Muslim di negara ini Yang memang mereka mayoritas, berpikir bahwa homoseksualitas adalah dosa. Menurut Anda pribadi, apakah itu sesuai dengan masyarakat Inggris modern? Ya, dengan cara yang persis sama seperti itu juga sesuai untuk orang Yahudi dan Katolik Roma. Dan saya masih meyakini sebagian besar umat Anglikan juga percaya demikian. Itu memang fakta. Orang-orang religius, mayoritas dari mereka percaya bahwa itu adalah dosa. memang, tapi Muslim adalah satu-satunya yang ingin mengkriminalisasi hal itu. Saya rasa tidak ada gerakan aktif dari agama lain yang menyerukan agar homoseksualitas dikriminalisasi. Saya rasa tidak ada yang melakukannya. Jadi ini bertentangan dengan nilai-nilai Inggris. Dan semakin cepat masyarakat Inggris menyadari hal ini, semakin baik. Kalau tidak, saya selalu memprediksi hal ini. Jika para Islamis menang, seperti yang terus dikatakan Piers Morgan kepada kita, tidak, mereka hanya 7%, mereka tidak akan menjadi 52%. Yang berarti, jadi Anda tidak mengatakan bahwa jika mereka menjadi 52%, maka itu adalah kabar buruk bagi semua orang lainnya. Anda mengatakan bahwa mereka tidak akan mencapai 50%. Itu yang Anda katakan. Jadi dia bilang, Piers Morgan dan semua kaum liberal kiri ini, ya, dia bukan liberal kiri. Saya juga tidak tahu dia itu apa. Semua orang yang menjatuhkan kita, yang menyebut kita sebagai alarmis dan penyebar kepanikan, sebenarnya mereka setuju dengan kita. Mereka setuju bahwa jika Muslim menjadi mayoritas atau menjadi kelompok mayoritas, maka itu akan menjadi kabar buruk. Jadi mereka setuju dengan kita. Dan ketika itu terjadi, para murtad seperti saya, karena saya dianggap pengkhianat oleh mereka, dan orang-orang LGBTQ, saya pikir kita akan menjadi yang pertama. Kalian orang Kristen dan Yahudi, kalian akan disuruh masuk Islam. Dan tentu saja akan masuk akal untuk masuk Islam pada saat itu. Kami bahkan tidak akan diberi pilihan itu. Mungkin orang gay akan diberitahu, hey, jangan lakukan lagi. Jangan masukkan alat kelaminmu ke lubang belakang pria lain. Seperti yang dikatakan pria itu. Tapi ya, itu tidak akan terjadi. Kita akan kejar mereka. Kita akan kejar mereka.